Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Kali ini Mimin mau membawakan cerita film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang bernama Fredrik yang sedang berlibur ke sebuah pulau. Namun kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi bencana dan ketegangan. Dan buat kalian yang menyukai ceritanya, bisa bantu Mimin untuk memberikan like dan subrek-nya. Atau ada rekomendasi film, bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Lantas berhasilkah Fredrik dan keluarganya selamat dari bencana tersebut? Kita masuk ke dalam ceritanya. Berlatar di sebuah pulau yang bernama La Palma yang keindahan bawah lautnya yang sangat luar biasa. Terlihat sebuah kapal kecil yang sedang berlayar di sana dan berisi beberapa turis yang sedang menikmati pemandangan di sana. Tak mau melewatkan momen tersebut, salah satu turis mencoba berenang ke dalam air itu. Mereka semua pun tenggelam karena termakan oleh keindahan alam di sana. Scene berpindah seminggu yang lalu ke sebuah keluarga yang sedang berlibur ke pulau itu. Ada seorang ayah yang bernama Fredrik dan ada seorang ibu yang bernama Jennifer dan kedua anaknya yang bernama Saras dan Tobias. Di hari pertama liburannya, mereka bertemu saudaranya di hotel tempat mereka akan menginap. Lalu mereka masuk ke kamar hotel tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu. Kini scene berpindah ke sebuah kantor BMKG di mana dekat Pulau La Palma terlihat seorang pria yang bernama Alvaro yang sedang membaca sebuah koran. Di koran itu tertulis tentang berita kecelakaan kapal yang berisi beberapa turis di sana. Lalu di kantor BMKG ada seorang wanita yang mendapati hal janggal. Wanita ini bernama Mary. Dia melihat salah satu alat ukur yang BMKG tempatkan di sebuah goa yang terletak di bawah gunung. Ternyata alat itu tidak berfungsi. Mary dan temannya pun langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengecek alat tersebut. Saat baru sampai ke goa, mereka melihat beberapa hal aneh seperti air yang menetes deras, lalu sekawanan kelelawar yang nampak sudah mati. Setelah masuk ke dalam goa, ternyata alat yang mereka taruh itu ternyata rusak karena terkena reruntuhan. Saat pria melihat ke atas, ternyata yang terlihat sebuah retakan. Lalu setelahnya mereka kembali ke kantor dan si pria membaca data penelitian 20 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan yang berasal dari Britania. Ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi, maka akan besar kemungkinan lereng gunung seluas 500 km akan jatuh ke dasar laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar. Lalu Alvaro yang merupakan ketua BMKG pun penasaran dengan turis yang meninggal. Dia segera datang ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsinya. Dia mendapati sebuah fakta bahwa penyebab kematiannya adalah karbon dioksida di dalam paru-paru yang sangat banyak. Luka dari turis juga memperlihatkan seperti luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana pada saat itu. Kembali lagi ke keluarga Fredrik, nampak Sarah yang sedang berjalan-jalan meninggalkan adiknya di kolam renang. Tak selang lama Fredrik sangat panik karena terlihat Tobias yang nggak ada di dalam kolam. Fredrik pun segera berkeliling mencari Tobias. Dia juga menemukan Sarah dan temannya untuk mencari adiknya tersebut. Ternyata Tobias berada di atas karang di tepi pantai. Saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat. Kembali lagi di kantor BMKG, wanita yang masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi, dia pun mempelajari fenomena janggal yang ada di pulau itu. Dia mendapati kesimpulan bahwa retakan yang berada di dalam goa yang dia lihat nampaknya retakan yang berasal dari atas gunung. Untuk memastikannya, mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk mengeceknya. Dan setelah sampai di sana terlihat sebuah retakan yang sangat menakutkan. Mereka berdua pun langsung mengukur retakan itu menggunakan alat sebuah pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor.
Setelah alat itu terpasang, mereka menyadari sesuatu bahwa sensor pengukuran terus melebar. Hal itu menunjukkan bahwa tanah di sana sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Si pria langsung menelpon Alvaro untuk memberi kabar. Namun di kantor, Alvaro malah melihat bahwa ada pergerakan gunung yang memungkinkan retakan itu mengeluarkan gas emisi. Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar menyelamatkan diri. Setelah itu terlihat wanita tadi baru saja sadar sudah berada di sebuah rumah sakit dengan keadaan untungnya baik-baik saja. Namun berbeda dengan teman prianya yang berada dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Namun adiknya yang sangat menyukai keindahan alam di sana tak memperdulikan perkataan si kakak. Setelah itu terlihat Alvaro yang menjenguk Mary. Di sana Alvaro menunjukkan sebuah laptop kepadanya. Dia memberitahu alat ukur yang dia pasang di gunung ternyata masih terus bergerak sampai sekarang. Walaupun pergerakannya sangat pelan, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun hal itu tetaplah hal yang sangat berbahaya. Mereka pun segera menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Di sana Alvaro meminta Menteri Komunikasi untuk segera melakukan perintah evakuasi kepada semua warga yang terdekat dengan Pulau La Palma. Namun Bu Menteri malah menolaknya dan mengomel-ngomel karena jika perintah evakuasi dilaksanakan maka akan terjadi kepanikan di semua lapisan masyarakat. Menteri itu bersedia untuk mengumumkan asalkan data-data dari Alvaro adalah data yang valid. Scene berpindah ke keluarga Fredrik yang sedang menikmati liburan di sana hingga tiba di suatu siang terlihat Fredrik yang sedang bersantai di kolam renang melihat sebuah letusan gunung. Setelah adanya letusan gunung dan satu pesawat yang terjatuh akibat menembus abu di ledakan itu, terlihat Menteri Komunikasi baru menindaklanjuti peringatan dari Alvaro terkait tindakan evakuasi. Orang-orang penting di pemerintahan negara melakukan pertemuan online dengan Alvaro dan timnya. Pemerintah menjanjikan akan segera mempersiapkan pemberitahuan bahaya tsunami kepada masyarakat La Palma. Dalam hati Alvaro mengatakan mungkin sudah terlambat, tapi daripada tak melakukan apapun, Alvaro meminta agar pemerintah fokus dan bergerak cepat sekarang juga. Lalu pada malam harinya terlihat Mary yang mendapat telepon dari keluarganya di rumah yang memberitahukan kabar buruk. Mary pun langsung pulang ke rumah. Pas sampai di sana, Mary menemukan adiknya yang nampak mendapat sebuah masalah dengan kepolisian karena sebotol minuman beralkohol. Dengan niat ingin membela adiknya, tanpa sengaja Mary malah memukul si polisi. Akhirnya Mary pun dibawa ke kantor polisi dan mendapat tuduhan tindak kekerasan kepada petugas negara. Lalu Mary harus menunggu di dalam sel sampai ada pengacara yang datang untuk menjaminnya. Dan kini di sisi lain di kantor pusat pemerintahan sedang mengadakan rapat dadakan terkait kemungkinan bencana di La Palma. Demi menghindari kepanikan kepada masyarakat, diwajibkan semua orang dalam pemerintahan harus merahasiakan hal tersebut, setidaknya sampai nanti pemberitahuan resmi dilakukan. Berpindah lagi kepada keluarga Fredrik yang nampak bersenang-senang menikmati liburannya. Di hari itu mereka bersantai dan berenang di kolam renang hotel. Tiba-tiba Jennifer mendapat telepon dari orang pemerintahan yang bernama James. Ternyata ia adalah kakak dari Jennifer. Karena Jennifer adalah adiknya, James pun memberitahu secara diam-diam agar Jennifer dan keluarganya bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. James juga memberikan informasi akibat kecelakaan pesawat, bandara telah ditutup. Namun ada satu bandara yang akan melakukan penerbangan terakhirnya. Bandara itu bernama Tenaris. Untuk sampai ke sana, Jennifer harus menaiki sebuah kapal feri kecil yang akan berangkat 20 menit lagi dari pelabuhan. Kini Jennifer dan keluarganya pun langsung mengemasi barang-barang mereka dan akan segera pergi ke pelabuhan itu untuk menaiki kapal. Saat mereka sedang menunggu taksi, ternyata tak terlihat satupun taksi di sana. Mengingat sisa waktu yang tidak mungkin cukup, Fredrik yang melihat sebuah mobil yang terparkir dengan kunci di dalamnya nekat membawa mobil itu. Akhirnya dia pun berhasil sampai ke pelabuhan. Namun setelah sampai di sana, hal ini pun terjadi.
Setelah Fredrik tertinggal, dia pun mencoba cara lain. Dia mencoba menyewa sebuah kapal untuk ke Teneris, namun tak diperbolehkan oleh si penjaga karena Teneris terlalu jauh dan ada prosedur yang harus ditaati. Fredrik pun terus-menerus untuk membujuk, tetapi tetap saja tidak diizinkan oleh si penjaga. Hingga berbunyilah alarm bencana di sana dan juga terlihat sebuah letusan gunung. Semua warga dianjurkan untuk pergi ke bandara Teneris dan menaiki pesawat. Akhirnya dengan sedikit berebut tempat, Fredrik pun mendapat sebuah tempat di kapal kecil. Namun ketika segera berangkat, terlihat seorang ibu-ibu yang sedang membawa bayi memohon pertolongan untuk naik ke perahu itu. Dengan semua orang yang berpura-pura tak mendengarkan perkataan ibu dan seorang bayi itu, Fredrik pun melakukan hal ini. Lalu Fredrik yang terlihat sudah putus asa dengan keadaan di sana. Di tengah kepanikan masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, Fredrik lebih memilih duduk di depan kantor polisi dan menelpon istrinya untuk mengucapkan selamat perpisahan. Tak mau menyerah begitu saja, Sarah mencoba menelpon James untuk memberitahu bahwa Fredrik masih tertinggal di La Palma. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin hanya doa yang akan menyelamatkan Fredrik di sana. Scene berpindah kepada Mary yang masih berada di dalam sel tersangka. Terlihat adiknya yang mencuri sebuah kunci sel untuk menyelamatkan Mary di sana. Saat Mary yang sudah keluar sel, ada tahanan lain juga meminta agar dirinya dilepaskan. Mereka pun melepaskannya. Saat mereka di luar, ternyata keadaan di sana sudah sangat kacau. Terlihat ada Fredrik yang duduk di depan kantor polisi. Mendengar Mary yang akan pergi ke dermaga untuk menyelamatkan diri, Fredrik pun memberitahunya bahwa sudah terlambat. Semua kapal sudah berangkat ke Teneris. Namun beruntungnya adik Mary mempunyai kabar baik. Dengan kembali mendapatkan harapan, Fredrik pun kembali bersemangat dan segera menuju ke kapal. Di saat yang bersamaan di kantor pemerintahan, James yang masih berusaha menyelamatkan orang-orang di La Palma pun menyarankan kepada pimpinan menteri agar mendatangkan seorang ahli peneliti gelombang untuk tsunami yang akan terjadi. Namun terlihat pimpinan yang tak menyetujui idenya. Pemerintah takut jika ahli salah dalam perhitungan dan orang-orang di La Palma meninggal atas saran tempat aman dari pemerintah. Maka pemerintah akan disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah diam dan biarkan bencana hanya berada di La Palma. Jangan menambah bencana di pemerintahan. Ngeselin banget ya pimpinan ini. Tapi dari hati James yang berpikiran bahwa setidaknya ada usaha menyelamatkan diri daripada pasrah, dia pun mendatangkan ahli gelombang dan menyuruhnya untuk menghitung secara cepat. Si ahli pun mempelajari peta dan lokasi gunung di La Palma itu dengan perhitungan geografisnya. Jika gunung itu jatuh ke lautan, maka akan terlihat arah tsunami dan kemungkinan ketinggiannya. Terlihat di gambaran sang ahli bahwa tsunami itu akan terjadi hanya satu arah, tapi tsunami itu mempunyai dua arah yang mungkin akan bertabrakan, sehingga kemungkinannya akan meredakan tsunami itu dan akan ada tempat aman. Tapi itu hanya kemungkinan. Ada beberapa bukit di sana yang mungkin aman, namun bukit akan mendapati polusi gas berbahaya dari ledakan gunung dan gasnya akan terbawa oleh angin tsunaminya. Namun ahli juga mengatakan bahwa ada kemungkinan 50-50 untuk selamat, yaitu jika orang-orang berhasil mencapai Bukit Kanaria yang berdekatan dengan Pulau La Palma. Bukit itu juga nggak terlalu tinggi dan masih sangat mungkin digapai. Mendapati data itu, James pun kembali pada pimpinan dan menyarankan untuk mempublikasikan hasil dari ahli gelombang itu agar orang yang tak kebagian pesawat bisa ke sana. Namun pimpinan tidak mau ngambil resiko dan mementingkan nama baik pemerintahan. Lalu Sin kembali ke Fredrik dan segera menuju ke kapal.
Lalu Jennifer dan kedua anaknya yang sudah berhasil berada di pintu pesawat, dan di situ terlihat Sarah nggak mau pergi tanpa wanita yang bernama Charlie yang merupakan pasangan sejenisnya. Sarah pun memaksa akan masuk ke pesawat setelah berhasil menemukan pacarnya itu. Ibunya sudah memperingati dia bahwa jika Sarah sudah menemukan Charlie pun dia tidak akan bisa masuk karena Charlie tidak mempunyai tiket gelang untuk masuk ke dalam pesawat. Namun Sarah dengan menjengkelkannya berkata bahwa dia akan memberikan gelang jatah ayahnya, dan ibunya pun juga mengizinkannya. Mungkin ibunya sudah pasrah karena melihat Frederick yang tidak bisa sampai ke bandara. Belum tahu aja nih si ibunya, saat setelah Sarah pergi terlihat semua orang masuk ke dalam pesawat. Terlihat Jennifer yang panik karena Sarah tak masuk-masuk ke dalam pesawat itu. Setelah lama menunggu dan pesawat yang terlihat akan berangkat karena tidak mungkin lebih lama menunggu orang-orang, Jennifer pun memutuskan untuk turun karena harus mencari Sarah. Yes, but you have to wait for my daughter. There is one. Yes. Jag trodde jag hade missat. Nej, jag hade varit inne. Nej. Dan di kantor pemerintahan nampak banyak wartawan yang akan mewawancarai tentang bagaimana negara akan menghadapi bencana ini. Saat pimpinan akan bersiap-siap memberikan berita kepada media, dengan sikap yang tegas James melangkah ke depan dan memberitahu semua orang, lalu memerintahkan mereka menyebarkan berita bahwa ada tempat aman di dekat La Palma. Alle sammen, det finnes en safe spot. Det er koordinatene. Lalu di sisi lain, Frederick yang baru saja sampai di daratan dikagetkan dengan gempa dan letusan dari gunung. Hal itu memastikan bahwa dia tak akan pernah sampai ke pesawat. Namun dia mendapati sebuah pesan dari James tentang lokasi aman itu saat dia mengecek lokasinya nampak tak jauh dari tempat mereka sekarang. Tapi mereka harus naik ke perahu itu dan mungkin saja akan tertabrak tsunami karena gunung sudah longsor. Namun mau tak mau dia harus mencoba usaha terakhirnya dan tetap melakukan perjalanan itu. Kembali lagi ke bandara, ternyata Sarah sudah berada di dalam pesawat bersama pacarnya, dan sialnya Jennifer masih mencarinya. Terlihat Sarah menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam pesawat. Namun karena gunung sudah longsor dan tsunami sudah terjadi dan hanya menunggu waktu tsunami sampai ke daratan, pesawat itu pun akan segera terbang. Tapi di sisi lain, Jennifer juga membaca pesan dari James agar menyuruhnya ke tempat aman. Jennifer pun pergi ke sana bersama Tobias dan salah satu staf bandara. Terlihat Frederick yang berpacu dengan tsunami yang berada di belakangnya. Jennifer yang menuju tempat aman dan pesawat yang akan segera lepas landas. Namun pesawat yang akan terbang terjadi retakan di lintasan pesawat itu. Akhirnya pesawat itu pun tertabrak oleh tsunami. Terlihat di sisi lain Frederick dan Mary yang selamat bersama orang-orang lain di sana. Terlihat Jennifer yang juga selamat juga berada di sana. Ternyata Sarah dan pacarnya juga selamat. Lalu setelahnya Sarah ke titik lokasi aman untuk menemui keluarganya dan film pun berakhir.